Kalau kita lihat kisah-kisah para selebritis, 3 bulan nikah cerai, enak sekali. Karena gak ada jaminan. Hanya pernikahan Kristen yang jaminannya pasti, tidak bisa cerai. Maka Bapak Ibu gak usah was-was, gak usah takut. Saudara, sebagai pendeta, setiap kali saya memberkati pernikahan, maka pengantin laki dalam salah satu janji nikahnya, saya harus katakan, kamu harus ucapkan, bukan saya ngomong, kalau aku selingkuh, aku mati. Jadi tolong suami-suami yang sudah, bapak-bapak sudah menikah, belum pernah mengucapkan janji itu, ucapan janji di depan Tuhan, depan istri, supaya istri punya jaminan aman. Selingkuh, mati aku. Semalam kami berkati pernikahan di SP3, saya minta pengantin lagi berkata seperti ucapkan, selingkuh, mati. Saudara, maka itu ketika Glenn Fredly berani cerai dengan istrinya, yang hadir pada pernikahannya, karena saya memberkati pernikahan mereka di Bali, saya suruh Glenn Fredly mengucapkan, kalau aku selingkuh mati. Saudara, ini penting dalam kehidupan kita. 2 hari yang lalu ada wawancara dari Dewi Sandra. Saya nggak ikut, tapi anak-anak yang dengar. Luar biasa Dewi Sandra, imannya hebat dia, saudara. Dia masih percaya rumah tangganya akan pulih kembali. Maka itu mari kita jaga pernikahan kita. Jangan ada kemunafikan dalam hidup ini. Suami istri mari kita jujur. Apakah masih ada iblis di rumah kita? Karena kita dengan sengaja memberi kesempatan mereka berdiam dan beranak cucu di rumah kita. Kalau saya mau katakan kalimat yang paling jelek tapi mudah dimengerti, ternyata tanpa disadari banyak orang Kristen beternak iblis di rumahnya. Boleh nggak saya katakan kalimat itu? Beternak iblis di rumahnya. Karena kita berdua nggak mau mengampuni, kita masih ingat salah yang lalu. Saya lanjutkan dalam beberapa diskusi dengan kelompok-kelompok yang bukan Kristen tentang kenapa Tuhanmu benci perceraian. Bagaimana kalau orang itu sudah nggak cocok, masa dipaksa terus? Tuhan berikan hikmat, saya sudah cukup lama, berapa belas tahun yang lalu. Dengarkan begini, seorang istri dia nggak suka suaminya, dia bisa ceraikan, dia bisa cari suami baru. Seorang suami nggak suka istrinya, dia bisa ceraikan, banyak perempuan yang lain. Jadi ada pengganti, bisa. Tapi dengar saudara, yang namanya anak-anak itu tidak pernah bisa dapat pengganti ayah dan ibu, papa dan mama. Buat anak-anak, papa dan mama ya cuma 2 orang itu. Betul? Maka itu ketika kita cerai, anak-anak yang menderita. Kalau istilah umum berkata gini, mantan suami ada, mantan istri ada, tapi mantan anak tidak ada. Betul? Nggak ada mantan anak. Maka itu kalau saudara kenal ada keluarga Kristen sedang kacau, datangi, suruh berdamai. Kalau nggak bisa berdamai, tenang sebentar, renungkan. Hormati hukum firman Tuhan ini. Aku benci perceraian. Kalau dia sudah terlanjur gagal, berkatalah cukup sekali, jangan dari kedua kali. Anak-anak sudah jadi korban dalam hidup. Saya tahu ada banyak gereja terlalu takut membicarakan ini, karena terlalu banyak orang-orang penting di gereja itu cerai. Tapi gereja jangan takut menyatakan kebenaran. A itu A, B itu B, putih itu putih, hitam itu hitam. Jangan dibolak-balik. Salah satu anak kami, anak rohani kami, Roni Talapesi, baru 3 minggu lalu resmi diangkat sebagai pengacara. Dan sekarang bersama dengan 2 temannya, mereka bertiga buka kantor pengacara di Kalibata. Yang saya suka, dia sudah yatim piatu. Dulu bapaknya dan ibunya di Manokwari, bagian kepala pelabuhan. Terus dia berkata gini, Pak, sudah diresmikan kantor kami. Puji Tuhan. Saya pegang nasihat Papa. Apa itu? Kami bertiga sepakat. Yang 2 itu dari Tapanuli. 2 Katolik, anak saya yang Protestan. Kami bertiga bersepakat, dan saya mempengaruhi 2 teman saya. Apa itu nak? Inilah kantor pengacara yang tidak mau menerima urusan perceraian. Saya kaget. Lalu saya peluk dia. Dia bilang, Ron, Papa bangga dengan kamu, karena kamu pegang firman Tuhan. Ya Pak, kami tidak akan pernah mau
mengurus perceraian. Sebagai orang tua kami bangga karena anak kami pegang firman itu. Padahal di mana-mana kantor pengacara justru uang banyak kalau ngurus perceraian. Karena begitu banyak orang ingin bercerai sekarang. Mari saudara kita hormati, kita junjung tinggi. Saya ingin semua keluarga Muhammad Shalom proklamirkan di kelompok kita bahwa tidak ada perceraian. Katakan amin. Jangan takut ini. Begitu ada apa-apa di keluarga kita, itu wajar. Alkitab itu berkata begini, kalau kamu menikah ingin aman, Alkitab berkata kawinlah dengan mayat, itu baru aman. Kenapa sampai Tuhan berkata kawin dengan mayat baru aman? Karena dia tahu selama kita menikah dengan yang namanya manusia akan tetap punya masalah. Maka itu perceraian bukan solusi, karena kita akan menikah dengan namanya orang lagi. Karena kalau selama kita menikah dengan orang dan bukan orang-orangan, maka akan tetap punya masalah. Dan orang-orangan itu boneka. Karena mungkin kita kawin dengan boneka. Maka itu hargai hukum pernikahan kita. Aku benci perceraian. Jangan ada kemunafikan. Jadi hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Mulai dari kita berdua suami istri, belajar berkata jujur, jangan ada dusta, jangan munafik. Biar kita di dalam rumah dan di luar rumah sama. Kami terima tamu dari negeri Belanda. Dia seorang doktor arsitektur. Kalau besok saudara lewat di depan menara, saudara akan tahu dia datang khusus ke Nabire. Karena dia sudah punya prototipe Honai sehat. Sekarang ini tadi sebelum saya kesini jam 4 anak-anak Dani, Moni dan anak Mei yang di sekitar Kali Susu sudah siapkan bahan-bahan Honai dari Wadio dan dibawa dengan truk. Mulai besok akan dibangun di menara. Honai itu apinya di pinggir bukan di tengah. Dia sudah gambar itu sejak di Belanda dan kami bersyukur kepada Tuhan. Tadi waktu saya ngantar istri saya di bandara, saya ketemu dengan anak-anak yang kan buat itu. Saya bilang, kamu kerja yang rajin, belajar baik-baik dari arsitek hebat ini, dan kamu ceritakan kepada semua orang di pedalaman. Saya berkata kepada mereka, Honai ini akan jadi Honai percontohan. Jadi saya beritahu pada mereka kalau ada orang pedalaman turun, suruh lihat Honai itu. Bagaimana buatnya? Tetap sehat, tanpa jendela. Jadi nggak pakai jendela, tapi perapiannya dimodifikasi begitu rupa. Pemimpin proyeknya salah satu anak kami orang Mei namanya Eli Tebay. Nah saudara, bersyukur kepada Tuhan arsitek ini datang. Eli Tebay ini satu-satunya S1 kesenian dari sekolah tinggi ilmu kesenian di Denpasar. Saya lupa namanya apa itu. Dia pertama, dia pelukis, dia pemahat. Nah saudara, kami sedang membangun. Dan ternyata arsitek ini tadi malam menggambar denah untuk sanggar seni yang di Karangtumaritis. Kita sering berdoa untuk dana, gambar semua dibuat. Nah arsitek ini akan pulang kembali hari Kamis tanggal 23 nanti. Nah semalam dia itu hadir di pernikahan yang di SP3. Akrab kami. Nah tiba di rumah dia tanya begini. Dengarkan tim pesan, ini pertanyaan bagus. Dia berkata begini. Selama saya kumpul dengan banyak kelompok, dia sudah pernah ke Afrika berapa kali, di Eropa dia sudah keliling. Dia bilang saya belum pernah ketemu ada sebuah kelompok tertawanya itu lepas, nggak dibuat-buat. Nah dia tanya kepada saya, bagaimana caranya kamu mengajar mereka bisa seperti itu? Saya bilang pada dia, karena saya mengajarkan mereka jangan ada kepura-puraan. Orang yang gak pura-pura tertawanya lepas. Orang yang pura-pura tertawanya dibuat-buat. Ngerti kata jaim? Jaga image. Enggak. Saya enggak pernah mengajarkan jaga image. Saya mengajar mereka di rumah dan di luar kami ini sama, tidak ada beda. Saudara, semalam saya mikirkan pertanyaan orang dari Belanda ini. Kenapa orang bisa tertawa begitu lepas? 10 tahun saya sudah menikah. Dan sudah ratusan kali saya hadiri acara pemberkatan nikah di gereja. Tapi baru yang tadi luar biasa. Dia merenungkan